Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi melalui video ini. Nah, adapun materi yang ingin dibawakan oleh kelompok kami yaitu tentang Statistical Quality Control atau SQC. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Nadia Yuni Bahra dengan NIM 902001171107 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya MC Sunaria dengan NIM 9020011117. Baik, nama saya Ayustina Paradela dengan NIM 9020011712. Perkenalkan, nama saya Umu Latifah dengan nomor induk mahasiswa 9020117096. Di sini saya sebagai pemateri. Sebelum saya masuk menjelaskan mengenai tentang pengertian SPC, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian statistik. Statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan pada suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel. Metode statistik memainkan peranan penting dalam jaminan kualitas, oleh karena kualitas menjadi faktor dasar keputusan konsumen dalam memilih produk atau jasa yang dibutuhkan. Maka dibutuhkan suatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin kualitas dari produk atau jasa tersebut. Nah, kegiatan tersebutlah dinamakan sebagai pengendalian kualitas. Selanjutnya kita masuk pada pengertian Statistical Quality Control. Sehingga statistik quality control adalah teknik yang digunakan untuk mengelola, memperbaiki kinerja proses dengan menggunakan metode statistik sebagai penyelesaiannya. Statistical quality control atau pengendalian kualitas statistik adalah alat bantu manajemen untuk menjamin kualitas. Pengujian statistik diperlukan untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Dan dalam statistical quality control, teknik-teknik tersebut diaplikasikan guna memeriksa dan menguji data untuk menentukan standar dan mengecek penyesuaian produk untuk mencapai operasi manufaktur yang maksimum dan biasanya menghasilkan biaya kualitas yang lebih relatif rendah dan menaikkan tingkat posisi kompetitif. Kemudian tujuan utama statistical quality control adalah meminimumkan variabilitas dalam karakteristik kualitas produk atau jasa. Untuk mengambil keputusan dalam statistical quality control dapat menggunakan alat yang dikenal dengan several tools seperti scatter diagram, check sheet, stratification, cause and effect, Pareto diagram, scatter plot, dan histogram. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, check sheet. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Check sheet merupakan dokumen sederhana yang digunakan untuk mengumpulkan data secara real-time di lokasi data tersebut berada. Dokumen ini didesain supaya dapat mengumpulkan informasi yang diinginkan secara mudah, baik kualitatif maupun kuantitatif. Lembar saya berikut ini adalah contoh dari lembar periksa oleh perusahaan manufacturing. Modelnya seperti ini, namun isinya tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Tidak menuntut kemungkinan bahwa isi dari lembar periksa di setiap perusahaan itu sama. Itu tergantung dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Bisa juga perusahaan memasukkan biaya listrik atau biaya mesin-mesin yang menurutnya itu bisa dilakukan pemeriksaan dalam lembar periksa. Baik, langsung saja. Saya akan membahas di sini tentang scatter diagram. Jadi, di mana scatter diagram itu adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya, di mana hubungan tersebut ini dapat berupa hubungan positif maupun hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi, bentuk dari scatter diagram itu adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai sepasang variabel dari variabel X dan Y, seperti yang tertera dari
poin tersebut. Poin ketiga di sini adalah stratification atau stratifikasi. Jadi yang dimaksud dengan stratifikasi dalam manajemen mutu yaitu adalah pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Di mana tujuan dari penggunaan stratifikasi ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Jadi, stratifikasi adalah menguraikan atau mengklasifikasikan persoalan menjadi kelompok atau golongan yang lebih kecil, menjadi unsur dari persoalan yang menjadi karakteristik yang sama. Jadi, stratifikasi untuk itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan penyebab. Stratifikasi ini sangat penting di dalam flow proses, metode sampling dan pemrosesan data. Kegunaannya itu adalah untuk melihat masalah dan mempersempit ruang lingkup sehingga dapat ditinjau dari satu segi saja. Baik, di sini saya akan membawakan materi keempat, di mana materi keempat tersebut adalah cause and effect diagram atau fishbone diagram. Cause and effect diagram adalah alat yang dipergunakan untuk mengidentifikasi atau mencari tahu sebuah permasalahan. Cause and effect diagram dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab dan akibat, kualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab tersebut. Karena bentuknya yang seperti ikan, maka cause and effect diagram ini disebut pula dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Oke, kemudian materi kelima yaitu Pareto diagram. Pareto diagram adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah permasalahan yang terjadi. Dalam grafik ini ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi, di mana batang grafik tertinggi ini berada di sebelah paling kiri, hingga grafik yang paling rendah itu berada di sebelah paling kanan. Disarankan penggunaan pengurutan tersebut juga dikaitkan dengan keuntungan atau kerugian secara finansial agar diketahui bagian mana yang harus mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Keenam ada peta kendali. Adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu data diplot dalam urutan waktu. Kontur kan selalu terdiri dari 3 garis horizontal, yaitu yang pertama garis pusat, garis yang menunjukkan nilai tengah atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Yang kedua upper contour limit, garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas. Yang ketiga ada lower contour limit, garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah. Histogram merupakan tampilan bentuk grafik untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Adapun manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membentuk manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Kelompok kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.